Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 22 September tahun 2022. Dan puji Tuhan, oleh karena berkat-Nya, kita boleh berada di pagi ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan judul renungan pagi kita untuk hari ini yaitu hidup benar mendatangkan kehormatan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul hidup benar mendatangkan kehormatan. Dan firman Tuhan kita terdapat dalam Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Sekali lagi, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Dunia saat ini sangat membutuhkan wahyu Kristus Yesus dalam pribadi orang-orang kudus-Nya. Tuhan ingin agar umat-Nya berdiri di hadapan dunia sebagai orang-orang suci. Dalam kisah Yusuf, Daniel dan teman-temannya, tampak bagaimana rantai emas kebenaran mengikat para pemuda itu dengan tahta Allah. Mereka tidak dapat tergoda untuk menyimpang dari tatanan integritas mereka. Mereka lebih menghargai berkenan kepada Allah daripada dipuji para pangeran, dan Allah mengasihi serta membentangkan perlindungan ke atas mereka. Karena kesetiaan integritas mereka dan karena ketetapan untuk menghormati Allah di atas kuasa manusia manapun, maka Tuhan secara nyata menghormati mereka di hadapan manusia. Para pemuda ini tidak malu memperagakan warna sejati mereka, walau di istana raja, dalam kota-kota mereka, melalui karakter mereka dan tindakan-tindakan mereka. Mereka mengakui iman mereka kepada Tuhan Allah surgawi. Mereka menolak tunduk kepada setiap perintah dunia yang mengurangi penghormatan mereka kepada Allah. Mereka memiliki kekuatan dari surga untuk mengakui kesetiaan mereka kepada Allah. Anda harus siap untuk mengikuti teladan para pemuda yang mulia ini. Jangan pernah malu akan warna Anda. Kenakanlah itu dan perlihatkanlah di mata manusia dan para malaikat. Janganlah dikendalikan oleh rasa rendah hati palsu atau kehati-hatian yang palsu yang mendorong melakukan tindakan yang berlawanan dengan nasihat ini. Dengan kata-kata terpilih dan tindakan yang konsisten dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci jiwa Anda dan meletakkan talenta-talenta Anda tanpa pamrih di kakinya untuk digunakan dalam pelayanannya. Jadi, kalau kita hidup benar, kita mengejar kebenaran dan kasih, maka kita akan memperoleh bukan hanya kehidupan, tetapi juga kebenaran dan kehormatan. Ini penting di dunia yang keras seperti sekarang ini. Bahkan kebutuhan keuangan, orang bisa berubah oleh karena kejar uang, dia bisa menjual kebenaran. Dan ini penting untuk kita renungkan di pagi hari ini, di masa-masa yang sulit di depan kita. Betapa dunia menggoda kita untuk kita boleh mencintai dunia ini dengan tawaran-tawaran yang bisa saja di dalamnya kita menjual akan kebenaran.
Jadi mungkin hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil di tengah kehidupan masyarakat, kita pupuk itu sampai datang kepada organisasi, kepada gereja. Kita menggunakan hal-hal duniawi masuk ke dalam gereja. Nah, ini penting untuk kita pelajari atau kita renungkan pada saat ini. Jadi yang paling kunci adalah hidup benar. Karena hidup benar akan mendatangkan kehormatan. Mungkin secara praktik saya tidak memberikan contoh pagi ini. Tetapi kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita renungkan pekabaran hari ini. Apapun tawaran dunia yang mengganggu iman kita kepada Tuhan, kepada Yesus, maka sama saja kita menjual akan kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Tuhan itu sendiri. Jadi berdiri teguh, jangan mudah untuk goyah, jangan mudah untuk diperjualbelikan oleh keadaan dunia sekarang ini atau manusia. Tapi mari kita berdiri seperti Yusuf, seperti Daniel yang tidak tergoda dengan keadaan itu. Bahkan pujian daripada orang-orang penting di dunia ini. Tapi kita lebih meninggikan kebenaran, angkat tinggi, dan kabarkan itu kepada setiap orang di sekitar kita. Tuhan berkati pekabaran pagi ini, jadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas renungan pagi yang indah, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kiranya pekabaran hari ini akan ada komitmen di hati kami, bahwa kami tidak mau jual kebenaran, tetapi kami mau mempertahankannya, bahkan nyawa sebagai taruhan. Pelihara kami hari ini Tuhan, dalam semua rencana hidup kami dan semua apa yang kami hadapi sepanjang hari ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa kekurangan kami. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.